Halo sobat channel semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel saya dan kali ini saya akan membahas tentang kunyit. Kunyit yang terkenal mempunyai berjuta manfaat hingga anti racun sekalipun, ternyata kunyit juga bisa menghilangkan ketombe loh teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dan terupdate dari kami. Ingat, subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan banyak rezekinya dan diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala hal apapun. Langsung saja kita lanjut. Kunyit sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu bumbu masak atau rempah-rempah yang memiliki warna oranye. Dan tentunya sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Bukan hanya itu, rimpang kunyit selama ini telah jamak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan baku dalam pembuatan jamu. Saat dipakai sebagai obat tradisional, kunyit biasanya disajikan dalam bentuk ramuan campuran atau gabungan komposisi dengan empon-empon lainnya. Beberapa di antaranya yakni sejumlah 60% keuntungan dari artikel health disalurkan untuk warga berdampak COVID-19. Manfaat dan khasiat kunyit. Banyak senyawa atau bahan kandungan yang membuat kunyit kaya akan manfaat kesehatan diminati banyak masyarakat. Berikut beberapa khasiat kunyit. Yang pertama, mengatasi ketombe di rambut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Manfaat ini bisa diperoleh dengan cara siapkan sebuah rimpang kunyit berukuran agak besar. Berikan dan tumbuklah rimpang kunyit tersebut. Setelah airnya keluar, gosokkan atau pijatlah sari kunyit ke kulit kepala yang berketombe. Biarkan sari kunyit ini selama semalaman atau paling tidak beberapa jam agar sarinya meresap. Setelah itu, cuci rambut dengan shampoo seperti biasa. Lakukan langkah-langkah tersebut beberapa kali sampai ketombe hilang. Yang kedua, mengatasi haid tidak lancar. Mendapatkan manfaat tersebut, ikuti langkah-langkah berikut. Siapkan 2 buah rimpang kunyit berukuran sedang. Siapkan juga setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh biji pala, dan setengah genggam daun sirih gading. Semua bahan tersebut ditumbuk hingga halus. Masukkan bahan ke dalam panci dan tambahkan 1 liter air. Rebuslah hingga mendidih. Saring airnya terlebih dahulu sebelum diminum sebanyak 1 gelas sehari. Yang ketiga, mengobati disentri. Langkah-langkah pembuatan obatnya yakni yang pertama, siapkan 1-2 buah rimpang kunyit. Cuci bersih dan rebuslah dengan 2 gelas air. Tambahkan sedikit gambir dan kapur sirih. Lakukan perebusan hingga airnya tinggal segelas. Saring terlebih dahulu sebelum airnya diminum oleh penderita. Yang keempat, menyembuhkan bengkak karena digigit serangga atau ulat. Cara pembuatan ramuan ini mengatasi masalah kesehatan itu yakni parut 2-3 buah rimpang kunyit segar, tambahkan 1/4 sendok makan kapur sirih, campurkan hingga merata, oleskan bahan tersebut pada bagian tubuh yang bengkak. Yang kelima, mengobati borok atau koreng. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Siapkan sebuah rimpang kunyit. Setelah dibersihkan, rimpang kunyit diparut, tambahkan sedikit minyak kelapa. Campuran bahan ini dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang di atas bara hingga panas. Oleskan atau tempelkan bahan tersebut di bagian yang sakit. Kemudian yang keenam, amandel. Ini juga bisa mengatasi penyakit amandel. Berikut adalah cara untuk membuat ramuannya. Yuk kita simak lagi teman-teman. Siapkan 1-2 rimpang kunyit. Kemudian sebuah jeruk nipis dan 2 sendok madu. Kunyit diparut, jeruk nipis diperas untuk diambil sarinya. Kemudian dicampur dengan madu dan setengah gelas air hangat. Aduk dan saringlah sebelum diminum 2 hari sekali. Yang ketujuh, mengobati hepatitis. Berikut adalah cara-caranya ya teman-teman. Kita perhatikan lagi. Siapkan rimpang kunyit segar sebesar 1 jari. Rimpang kunyit tersebut kemudian dicuci bersih dan diparut. Campurkan dengan 2 sendok makan air panas dan 1 sendok madu. Peras dan saring terlebih dahulu sebelum diminum. Hal
ini bisa dilakukan sehari 3 kali sampai sembuh ya teman-teman. Yang kedelapan, mengobati gangguan lambung atau stomachikum. Yang kesembilan, stimulasia. Yang ke-10, menetralisasi racun. Yang ke-11, meningkatkan nafsu makan. Yang ke-12, karminatif atau perangsang keluarnya gas perut. Yang ke-13, mengobati dan mencegah radang lemak sendi tulang. Yang ke-14, mengobati rematik. Dan yang terakhir, memperbaiki gangguan pencernaan. Ini berkhasiat juga untuk obat penurun panas atau demam, diabetes mellitus, tifus, keputihan, perut mulas saat haid, radang selaput hidung, sesak napas, cacar air, obat sakit mah, obat infeksi pada luka. Nah, semua khasiat ini tidak lain disebabkan adanya kemampuan kunyit sebagai antioksidan, antimikroba, antifungal, dan antiinflamasi. Sudah jelas ya teman-teman?